Selamat siang Mbak Mika. Ya, siang. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin ya, kan saya sudah meminta persetujuan kepada orang tua jenengan bahwa akan dilakukan pengkajian. Oke. Nah, langsung saja ya Mbak. Ya, Untuk namanya, nama lengkap? Mika Wulandari. Usia berapa sekarang Mbak? 20 tahun. Sukunya apa, Jawa atau Madura? Jawa. Jawanya Indonesia ya. Ya, Agama? Kristen. Saat ini kuliah? Iya. Alamatnya di sini RT berapa? RT 02 RW? 06. Ada keluhan Mbak saat ini? Tidak. Tidak ada. Menat ini haid pertama kali usia berapa? Usia SMP kelas 1 usianya berapa? 13. 13 ya. Lama haidnya berapa lama Mbak? 6 hari. 6 hari. Banyaknya mungkin ganti pembalut sehari berapa kali? 3. Sampai 3 kali. Ya, Sifat darah bergumpal atau encer atau campuran? campuran. Ada bergumpal, ada encer juga. Kadang-kadang ada. Siklusnya ini 1 bulan haidnya berapa kali? 1 bulan biasanya 1 kali. 1 kali itu tanggalnya maju mundur apa Mundur. tetap mundur? Mundur. 30 hari lebih pun. Oh iya. Ada keputihan Mbak? Enggak. Nyeri enggak waktu haid? Iya, nyeri sekali sakit perut. Oh, hari pertama kedua gitu. Haid terakhir kapan? Bulan ini sudah haid? Belum, tanggal September tanggal 6. Pernah diopname Mbak? Pernah. Penyakit karena apa? Tifus. Oh, karena tifus. Di keluarga ada yang punya diabetes? Ada. Siapa? Jenengan dengan orang tua atau Orang tua. Orang tua. Jantung? Enggak. Enggak ada. Asma? Enggak ada. Penyakit menular seksual enggak ada ya? Enggak ada. Untuk pola nutrisi makannya sehari berapa kali? Kadang 2, kadang 3. Porsinya berapa Mbak? Sepiring kecil. Ini kecil. Ya. Untuk mandi 2 kali ya sehari. Ya. Sikat gigi sama. Keramas seminggu berapa kali? 3 kali sampai 4. 3 sampai 4 kali ya. Ganti baju? Sehari 2 kali. Untuk mengganti pembalut biasanya 2 sampai 3 kali atau lebih? Atau 2 1 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali. Kalau CD-nya pakai bahan apa, yang katun, longgar atau kertas atau gimana? Katun. Katun ya. BAB BAK sehari? Sekali. BAB sehari sekali ya? Iya. Kalau BAK? Enggak pernah ngitung ya. Lebih dari 6 kali? Iya. Nah, untuk pola istirahatnya ini kalau malam berapa jam Mbak? 7. Tidur siang? Jarang. Jarang ya. Kalau semalam tidur siang berapa jam? 2. 2 jam. Pola aktivitas saat ini di rumah apa Mbak? Ngeles ya. Oh, anu ya, anak ngelesi anak SD. Ya. Kuliah jurusan apa Mbak? PGSD. PGSD. Di rumah juga bantu ibu ya? Ya. Kuliah ini online sekarang? Online. Mungkin ada kebiasaan merokok, minum alkohol atau narkoba? Tidak. Tidak ada ya. Maaf Mbak, sebelumnya mungkin apakah pernah melakukan seks sebelum nikah? Tidak pernah ya? Belum pernah. Untuk pacaran? Ada. Oh, enggak jomblo ya. Oke, sekarang selanjutnya anak yang berapa sekarang Mbak? Pertama. Jumlah anggota dalam keluarga? 2. 4. 4 anggota. Iya. Oke, lalu kondisi lingkungan. Nah, ini jenengan kalau di tempat kuliah mungkin ikut apa BEM gitu? Oh, tidak. Ormawa? Oh enggak.
Di kuliah enggak ya? Iya. Kalau di rumah mungkin kayak Karang Taruna atau apa? Iya. Karang Taruna ya. Iya. Monggo Mbak jenengan timbang berat badan. 40. Tinggi badannya berapa Mbak? 155. Saya ukur lingkar lengannya ya. Bisa lengkap kok. Mbak jenengan buka Facebooknya atau matanya di sini kan? Pokoknya berdasarkan hasil pengkajian ya Mbak. Iya. Nah ini dari semua data alhamdulillah baik-baik aja, tapi ada dua data yang saya soroti. Yang pertama yaitu lilanya ini jenengan 23 cm. Nah normalnya lila itu 23,5, tapi jenengan kurang. Jadi lila ini diukur untuk mengukur status gizinya jenengan. Jadi jenengan ini dalam kategori KEK atau kekurangan energi kronis. Nah yang selanjutnya IMT. Nah IMT ini saya tadi sudah menghitung IMT-nya jenengan itu 16,6. Nah IMT normal itu 18,5 sampai dengan 25. Jadi jenengan dalam kategori kurus atau kurang dari 18,5 gitu. Mungkin Mbaknya tahu apa itu IMT? Saya enggak tahu apa itu IMT. Ya, saya jelaskan ya. IMT itu adalah indeks massa tubuh, di mana IMT adalah suatu cara untuk penilaian terhadap berat badan. Nah, hasilnya gimana? IMT ini dapat diperoleh dari perbandingan berat badan dibanding tinggi badan. Nah, ada 4 kategori. Kalau kurus itu kurang dari 18,5, lalu kalau normalnya itu 18,5 sampai dengan 25. Kalau kelebihan berat badan itu 25 sampai 29,9, dan kalau lebih dari 30 itu obesitas. Status gizi itu diukur dari BB, TB dan juga lila. Nah, biasanya kalau lilanya itu rendah, maka dapat mempengaruhi IMT-nya seperti itu. Okay. Mungkin ada yang ditanyakan dari sini? Untuk menambah biar berat badan bisa ideal tuh mungkin makanan apa aja yang bisa dikonsumsi? Oh begitu. Nah di sini Mbak, sebelum ke cara mengatasinya kita harus tahu dulu apa sih itu kekurangan energi. Nah jenengan mungkin tahu? Kekurangan energi mungkin tidak berdaya ya. Langsung. Nah sebelum kita mengarah bagaimana cara mengatasi kekurangan energi kronis, kita harus tahu dulu nih apa itu kekurangan energi kronis. Nah kekurangan energi kronis adalah suatu kondisi tubuh di mana tubuh kita kekurangan asupan nutrisi. Nah apa saja sih penyebabnya? Mungkin Mbak Mita tahu? Makanannya kurang mencukupi gitu Oh atau? ya bisa. Mungkin lagi pola hidup kayak kurang istirahat atau apa itu mungkin? Ya bisa. Nah jadi gini Mbak, untuk penyebabnya sendiri itu yang pertama memang karena kurangnya asupan gizi. Nah yang kedua pola makannya tidak seimbang. Mungkin asupan gizinya sudah bagus tapi pola makannya itu dia nggak beraturan. Sehari bisa makan sekali, 2 kali, kan seharusnya kita minimal 3 kali ya begitu. Lalu yang ketiga alasan psikologis dan ekonomi. Nah psikologis ini biasanya kalau remaja, kalau galau nggak mau makan, iya nggak? Nafsu makan emang. Nggak nafsu makan. Nah jadi seorang remaja itu harus mampu mengolah stresnya dia. Jadi jangan sampai galau itu mempengaruhi pola makannya agar berat badannya tetap dijaga dan ideal. Nah untuk yang ekonomi bisa jadi karena tidak ingin makan masakan yang di rumah tapi ingin makan seperti KFC, burger, tapi kita nggak punya uang, jadi males makan nggak makan gitu ya. Nah yang terakhir mungkin karena penampilan. Zaman sekarang tren saat ini kurus itu cantik, putih gitu kan. Nah kebanyakan remaja memilih untuk kurus untuk agar dirinya terlihat cantik gitu ya. Nah untuk selanjutnya itu dampak.
apa sih dampak dari kekurangan energi kronis? Mungkin Mbak Mika sudah mengetahuinya. Dampaknya mungkin bisa mendatangkan penyakit mungkin ya. Ya, bisa. Yang lain? Ya, terlihat kurus tadi mungkin. Ya, dampaknya dari kekurangan energi kronis ini sebenarnya banyak, Mbak. Nah, apalagi remaja perempuan kan. Remaja perempuan adalah calon-calon ibu yang mana nanti akan hamil kan. Ya. Nah, jika seorang perempuan ini kekurangan asupan atau dia sudah tergolong dalam kategori kekurangan energi kronis, nanti bisa menyebabkan ini Mbak, anemia. Karena anemia ini kekurangan darah. Karena anemia ini kan peningkatan hemoglobinnya juga dipicu dari gizi, seperti itu. Nah, jadi bagi para remaja jika sudah tahu HB-nya turun karena berat badannya kurang, maka yang dianjurkan yaitu untuk makan makanan yang bergizi dan juga mengkonsumsi tablet tambah darah. Oh ya. Nah, selanjutnya apa sih? Imun udah turun. Dampak yang selanjutnya itu imun udah turun. Karena apa? Orang yang makannya tidak enak atau makannya jarang, biasanya kan memang berat badannya tidak naik nih, atau mungkin berat badannya itu kurang, yaitu ya seperti kategori CAT ini tadi. Jadi sistem imunnya itu dia lemah. Jadi gampang sakit gitu ya. Ya. Nah, yang terakhir yaitu bisa beresiko terkena penyakit infeksi dan gangguan hormon. Ini berkelanjutan dari sistem imun tadi. Otomatis kalau imunnya kita lemah, penyakit apapun walaupun itu cuma flu, itu mudah sekali terserang. Nah, seperti itu. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Iya, sudah cukup. Oh ya. Nah, ini seperti yang jenengan tanyakan tadi. Bagaimana sih cara mengatasi atau pencegahannya agar kita tidak kekurangan energi kronis? Ya, yang pertama yaitu makan makanan yang dianjurkan sesuai isi piringku. Nah, isi piringku ini dikonsumsi untuk 1 kali makan dalam 1 piring. Nah, 1 piring dibagi menjadi 2 bagian besar, gini Mbak. Jadi 1 piring dibagi menjadi 2 bagian besar. Nah, 2/3-nya itu makanan pokok dan juga sayuran, 1/3-nya itu nanti adalah lauk pauk dan buah-buahan. Nah, dianjurkan 1 hari itu makan makanan karbohidrat sebanyak 3-4 porsi. Dan makan sayur juga sama 3-4 porsi. Untuk buah-buahan itu 2-3 porsi, sedangkan untuk protein 2-4 porsi. Nah, karbohidrat itu apa aja sih? Mungkin Mbaknya sudah tahu. Nasi itu karbohidrat kan, jagung, ya, kentang, ubi-ubian gitu ya. Ya, bener sekali. Tambah lagi ya, bihun itu juga mengandung karbohidrat. Bihun itu ya, iya. Berarti kalau nggak suka nasi boleh makan bihun. Iya, nggak apa-apa. Lalu sayuran itu macam-macam, terserah Mbaknya mau milih sayuran apa. Kan harus setiap hari ganti, kalau nggak ganti mungkin nanti nggak selera itu tadi. Bosen ya? Iya, bosan. Untuk lanjutnya lauk pauk ini juga terserah Mbaknya mau daging, mau telur, mau tempe, mau tahu, mau ikan asin, terserah. Oke, untuk buah-buahan juga sesuai dengan selera. Dan jangan lupa kita harus meminum air putih yang cukup. Karena apa? Karena air putih ini bisa membuat tubuh kita terhidrasi dengan baik dan juga memperlancar pencernaan kita. Gitu. Selain itu juga bagus untuk kesehatan fungsi ginjal, Mbak. Iya, berarti minumnya memang harus cukup ya. Iya, benar sekali. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas. Iya. Oke, terima kasih ya Mbak atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.